Sekelompok orang mengendarai sepeda motor menyerang perumahan warga dengan panah di Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya, seorang satpam perumahan terluka terkena anak panah di kakinya. Seorang satpam perumahan yang tengah memantau kondisi sekitar dikejutkan dengan kedatangan sejumlah pengendara sepeda motor. Tiba-tiba, mereka melepaskan anak panah dari busur ke satpam sehingga korban terluka di kakinya. Aksi penyerangan oleh sejumlah pengendara motor terekam kamera pengawas. Mereka datang melepaskan anak panah dan merusak pagar perumahan. Aksi penyerangan di kawasan perumahan ini sudah beberapa kali terjadi. Warga pun resah dengan aksi pelaku yang merusak fasilitas perumahan. Kejadian tersebut telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Yang lebih parahnya lagi, fasilitas masyarakat di sini itu dirusak. Yang pagar itu ya? Pagar, benar. Itu pagar itu kami buat itu untuk mengantisipasi. Artinya dengan suasana yang sangat-sangat prihatin saat ini, kita ambil tindakan untuk mengadakan pemagaran. Setelah itu kita buat suatu pengamanan untuk security. Identifikasi terhadap pelaku dan dari hasil CCTV dengan harapan kita dapat mengidentifikasi pelaku dan melakukan pengejaran kemanapun dia pergi. Kami akan melakukan pengejaran. Untuk motif saat ini masih kami dalami, tapi kalau kami lihat iramanya mungkin ini akan mau terjadi suatu perang kelompok. Tapi kita akan berusaha untuk meredam kegiatan ini. Kita akan coba untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak ada atau tidak meladeni aksi-aksi provokasi yang dilakukan terhadap pemuda-pemuda ini. Petugas Reskrim Polsek Biringkanaya masih mengejar para pelaku dengan berbekal hasil rekaman kamera pengawas. Seorang remaja ditemukan polisi tergeletak di halte MRT di Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Diduga remaja ini menjadi korban penganiayaan geng motor. Satu dari 3 korban pembacokan oleh geng motor ini tergeletak di halte MRT Gelora Bung Karno, Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Remaja ini mengalami luka senjata tajam pada kakinya hingga membuatnya tak bisa berdiri. Sementara 2 rekan korban yang mengalami luka di kepala dan telinga sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Minto Harjo, Jakarta Pusat. Kejadian berawal dari 3 pemuda yang mengendarai satu sepeda motor ini dikejar oleh geng motor dari arah Blok M menuju Senayan. Saat tiba di Jalan Jenderal Sudirman, ketiga korban dipepet dan langsung diserang menggunakan senjata tajam. Ada satu kendaraan dikendarai oleh 3 orang. Menurut keterangan si korban tadi, dari mulai Bandung 12 putaran Bandung Senayan itu sudah dipepet oleh gerombolan motor juga. Menurut keterangan si korban tadi sudah dipepet, kemudian sudah melintas FX, dilakukan pembacokan. Kini kasus penganiayaan ini dalam penyelidikan kepolisian sektor Tanah Abang, Jakarta Pusat. Keganasan gerombolan geng motor terjadi lagi di Medan, Sumatera Utara. Akibatnya 3 remaja menderita luka serius akibat terkena sabetan senjata tajam. Bahkan salah satu korban mendapatkan 150 jahitan di tubuhnya. Itu diapain itu? Astagfirullahaladzim, ya Allah, kayak gini. Hah? Tolong abang. Iya bentar, kayak mana bang mau tolong? Ini kayak gini kok. Remaja warga Medan Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara ini meminta tolong kepada warga setelah dianiaya anggota geng motor. Korban yang diketahui bernama Sobirin menderita luka akibat senjata tajam di tangan, punggung, dan pinggang. Selain Sobirin, 2 temannya juga menjadi sasaran keganasan para pelaku. Oleh warga, 3 korban dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat pertolongan. Menurut korban, peristiwa tersebut terjadi saat dirinya bersama teman-temannya bermain gitar di teras rumah di Jalan Ledda Sujono. Tiba-tiba sejumlah anggota geng motor menyerang membabi buta menggunakan senjata tajam. Korban kini menjalani perawatan di rumah karena keterbatasan biaya. Jadi pas lewat kedua kalinya orang itu, tiba-tiba udah turun dari kereta semua megangi sajam. Langsunglah nyerang orang kami kan. Ya udah semuanya lari lah.
Pada saat itu karena nggak ada megang apa-apa, nggak mungkin melawan. Masing-masing lah menyelamatkan diri. Kasus penyerangan ditangani Polsek Percut Saituan dan aparat memburu para terduga pelaku. Sementara di Bandar Lampung, pemirsa, 2 remaja dianiaya geng motor saat berada di pelataran toko. Lebih dari 10 orang menganiaya hingga korban alami luka di bagian kepala. Keheningan di pelataran toko tiba-tiba mencekam. Geng motor mendatangi 2 remaja yang berdiri di depan toko pakaian di kawasan Pasar Tengah, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Geng motor lebih dari 10 orang itu menganiaya korban secara bergantian. Korban yang terkejut dengan aksi pelaku hanya pasrah. Aksi geng motor menganiaya korbannya terekam kamera pengawas. Usai menganiaya, para pelaku meninggalkan kedua korban. Akibat dianiaya, korban alami luka di bagian kepala. Sebelum kejadian, korban bernama Budi Setia dan temannya Antoni hendak pulang ke rumah usai berkunjung ke pusat perbelanjaan. Saat keduanya bersuah foto di lokasi, tiba-tiba didatangi geng motor lalu menganiaya korban. Mereka melihat orang ramai motor-motor itu. Berapa orang, Bang? Kurang lebih kata saksi korban 10, Bang. 10 orang. Kemudian pelaku itu pertama memecahkan helm korban, ngebanting, lalu ya mengeroyok mobil butang itu. Lukanya di bagian kepala serta di leher ini kan diinjak juga merah itu, Bang. Sempat muntah darah gitu, bibir itu pecah dan muntah kuning gitu, Bang. Korban melaporkan kasus penganiayaan tersebut ke Polresta Bandar Lampung. Saat ini petugas Satreskrim Polresta Bandar Lampung masih selidiki kasus tersebut dan sudah menerima file rekaman kamera pengawas dari korban. Sekelompok anggota geng motor adu jotos dengan anak pang di Cimahi, Jawa Barat. Diduga bentrok antar kelompok pemuda dalam pengaruh minuman keras terjadi karena kesalahpahaman. Video amatir merekam sekelompok pemuda ricuh di bundaran air mancur Lewi Gajah, Kota Cimahi. Sekelompok anggota geng motor terlibat adu jotos dengan belasan anak pang di saat lalu lintas ramai. Mereka adu jotos hingga membuat pengendara was-was dan memilih menghindar. Diduga kedua pihak dalam pengaruh minuman keras sehingga terjadi kesalahpahaman yang berujung keributan. Sebelumnya, anggota geng motor tengah menggalang dana untuk bencana Semeru. Anak-anak pang yang mungkin tadinya ingin ngobrol biasa, tapi karena sama-sama minum alkohol itu ada kesalahpahaman. Nah, terjadilah keributan antara grup motor bontracker dengan anak-anak pang. Sementara polisi yang dapat informasi terjadi keributan olah tempat kejadian dan mengamankan beberapa orang yang diduga pelaku. Namun korban tidak membuat laporan ke polisi. Kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan karena keduanya saling mengenal. Setelah dilakukan pengembangan, penyelidikan, korban dengan pelaku ini ternyata saling kenal dan bertetanggaan. Untuk korban sudah dibawa ke rumah sakit dan tadi malam pun sudah dibawa ke reskrim untuk dilakukan tindak lebih lanjut lagi untuk penyidikan. Untuk menghindari terjadinya keributan, polisi akan berpatroli rutin. Sementara untuk penggalangan dana akan diawasi dan tidak memaksa kepada warga yang melintas di jalan. Berkawan boleh saja pemirsa, asal untuk hal yang positif seperti kasus-kasus yang baru saja kami tayangkan. Berkawan tidak boleh jika jadinya merugikan warga. Berkawan seharusnya menjadi tempat saling bersilaturahmi, bukan justru jadi ajang menunjukkan kekuatan dan kekuasaan. Usai jeda kami akan menayangkan kasus-kasus seputar aksi seorang eksibisionis yang meresahkan warga. Tetaplah bersama Realita.